A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas satu kitab yang bernama, judul kitabnya Kitab Safinatain ataupun matan kitab Safinatun Najah. Nah, ini yang dikarang oleh ulama Yaman yaitu Syekh Sumair, dan juga banyak syarahan-syarahan daripada kitab matan Safinatun Najah. Terutama ada namanya kitab Kasyifatus Saja, yaitu syarah daripada kitab matan Safinatun Najah yang disyarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Maka ini kita akan belajar tentang matan kitab Safinatun Najah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman ahmad bis salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan anta al-hazna idza syi'ta sahla. Qala al-alif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridun waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Dan kita belajar tentang muqaddimah. Katakan di sini bismillahirrahmanirrahim. Kumulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Syekh Sumair, pengarang kitab ini, memulai kitab ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian hamdalah, karena segala puji lillahi itu milik bagi Allah Ta'ala Rabbil Alamin, seru sekalian alam. Wabihi nasta'in, dan dengan Allah kami minta nasta'inu, itu kami minta pertolongan, ala murid dunia, di atas segala urusan dunia, waddin, dan agama. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, dan rahmat Allah dan bersalawat dari Allah wa sallama, dan sejahtera ya Allah ala sayyidina, di atas penghulu kami. Siapa penghulu kami? Muhammad, seorang nama beliau Muhammad, merupakan seorang penutup segala nabi-nabi, khatamin nabiyyin. Khatamin nabiyyin merupakan badal, Muhammadin juga badal kepada Sayyidi. Siapa penghulu kita? Muhammad, merupakan seorang penutup segala kenabian. Wa ali, dan atas keluarga Nabi, wa sahbi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, ajma'in, sekali mereka itu. Ajma'in merupakan taukid maknawi. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billahi, kecuali dengan Allah yang lagi maha tinggi dan maha besar agung. Maka inilah muqaddimah dalam kitab matan Safinatun Najah. Jadi beliau, pengarang kitab ini, sebelum mengarang kitab ini, maka memulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan hamdalah, memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dan maksud mendapatkan rahmat dan barakah dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau mengucapkan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala urusan dunia dan akhirat. Semoga dengan barakah kitab yang beliau karang dapat menjadi wasilah untuk kita para penuntut ilmu yang awal, yang pemula, untuk mudah menghafal kitab, untuk mudah memahami kitab fikih mazhab Imam Syafi'i, dan juga bersalawat kepada Nabi, dan yang Nabi tersebut merupakan seorang Nabi penutup para kenabian, dan bersalawat kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat-sahabat Nabi semuanya. Dan tidak ada daya dan upaya pengarang kitab ini mengatakan la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah yang amat, yang maha tinggi lagi maha besar, azim.
itu agung. Maka inilah kalau dibuat di sini dapat kita ambil kesimpulan daripada matan kitab ini. Muqaddimahnya bahwasanya beliau memulai kitab dengan mengambil barakah pada dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, karena dikatakan bahwasanya kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa aqta' wa abdar wa abzam. Tiap-tiap sesuatu yang punya perbuatan yang punya urusan tidak dimulai dengan dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta', maka perbuatan tersebut tersalah ataupun tidak terbenarkan. Maka inilah tujuan dan maksud setiap perbuatan kita juga harus dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka itu juga dikatakan kalau dalam katakan oleh Syekh Tamimi mengatakan bahwasanya ada 4 keutamaan orang-orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu akan mendapatkan, kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kita jin dan setan yang dekat dengan kita akan hangus, akan terbakar bagaikan timah yang bakar api. Yang kedua, kata Syekh At-Tamimi mengatakan bahwasanya orang-orang membaca basmalah, mendawamkan istiqamah membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, katakan bahwasanya ma min abadin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidak ada seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala kitabul katibin, kecuali Allah perintahkan kepada malaikat kiramul katibin ayatu fi diwanihi, untuk mencatat dalam buku orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim arba'amiatin hasanah, mencatat 400 kebaikan setiap kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim ketika makan, Allah merintahkan pada malaikat kiramul katibin untuk mencatat 400 kebaikan. Maka kalau kita banyak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka banyaklah kita dapatkan kebaikan. Itu yang kata Syekh Tamimi mengatakan bahwasanya itu keutamaan yang ketiga. Sedangkan keutamaan yang keempat, yaitu bila mana ada orang membaca bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan dinamakan sebagai orang-orang yang baik, akan dikategorikan sebagai orang-orang yang baik. Maka inilah 4 keutamaan menurut Syekh Tamimi, mengatakan bahwasanya ada 4 keutamaan ketika orang setiap perbuatannya dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan tiap-tiap perbuatan yang tidak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka itu tersalah. Dikatakan di mana? Ada di dalam kitab Kafrawi syarah Matan Al-Jurumiyah. Seperti itu. Wabihi nasta'in. Alhamdulillah, mujibat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah juga, mendapatkan berkah, mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah, semoga bermanfaat kitab yang beliau karang ini. Wabihi nasta'in, dan dengan Allah itu kami minta pertolongan. Nah, di sini ada kenapa dibuat wabihi nasta'in, kan waw ra'taf bihi biurub jarhi senamir dibina pada dibina tas kasrah pada maljar majrur dengan bi. Nah, jadi bi itu ada muta'adda, setiap huruf jar ada muta'addanya, baik muta'adda tersebut kembali kepada di belakang ataupun di depan. Nah, jadi muta'adda tersebut dia jatuh kepada fi'il, harus balik kepada fi'il. Kita lihat di mana fi'ilnya. Nasta'inu bahkan fi'il mudhari. Takdirnya nahnu, kami minta pertolongan, ista'ana, minta pertolongan, ya kan? Jadi bi tersebut muta'anna kepada nasta'in, asal kata nasta'inu bihi, kami minta pertolongan dengan Allah, asal katanya nasta'inu bihi, tapi dibuat dengan wabihi nasta'in. Kenapa dibuat begitu dibalik? Dikarenakan bermakna taksis. Jadi kalau kita buat kalau dibuat matannya dengan kalimat wa nasta'inu bihi, maka itu bermaksud bahwasanya kami minta pertolongan tersebut kadang-kadang.
Kadang-kadang kami minta pertolongan itu dengan Allah, berarti kadang-kadang bukan dengan Allah. Berarti nggak khusus dengan Allah saja, berarti ada dengan lain lagi. Tapi kalau dibuat dengan lebih nasta'in, itu bermakna naksis. Di bermakna hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan di atas ala murid dunia wad din, di atas segala urusan-urusan dunia dan agama, dan bersalawat kepada Nabi dan sahabat-sahabat beliau dan keluarga Nabi, dan tidak ada dandaian upaya kami karang kitab ini kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan hanyalah ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka al istiqamatu khairum min alfi karamah, tubutul karamah bidawamin istiqamah. Tubutul karamati bidawamin istiqamati. Istiqamah tersebut itu istiqamah, al istiqamatu khairun min alfi karamah. Al istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Tubutul karamati, dan tumbuhnya istiqamah, tumbuhnya karamah tersebut bidawamin istiqamah, dengan didawamkan, dengan kita selalu berbuat istiqamah. Kalau kita sering mengaji ataupun mengajar ngaji gitu, mengajar Quran, kita dawamkan istiqamah kan, selalu kita berbuat demikian, maka insyaallah akan timbul karamah. Kalau kita berbuat satu amalan, maka juga kita akan timbul karamah. Syaratnya apa? Istiqamah. Maka dikatakan al istiqamatu khairun min alfi karamah. Jadi itulah perbaikan hati, jangan buruk sangka pada orang lain, tetap husnuzon diri sendiri dan pada orang lain. Maka kata Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabat bahwasanya ada beberapa sifat, beberapa akhlak yang mulia. Salah satunya ialah ta'fu man zalama, itu memaafkan orang-orang yang menzalimin kita. Orang-orang menzalimin kita, memaki kita, mengumpat kita, mengunjing kita, mencerca kita, tapi kita tetap harus memaafkan beliau, karena itu merupakan akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan siapa? Nabi Muhammad SAW ketika berbincang-bincang dengan para sahabat. Itu juga yang kedua, bahwasanya akhlak yang paling mulia yaitu menjalankan silaturahmi. Kalau kita ada kerabat, ada sanak saudara, ada keluarga yang semahram, maka itu dikatakan dengan silaturahim. Kalau kita ada sanak saudara yang tidak semahram, kawan-kawan kita dan sebagainya, maka juga dikatakan dengan silaturahmi. Maka inilah mukadimah yang dapat kita sampaikan pada hari ini untuk mukadimah matan kitab Safinatun Najah. Insyaallah kedepannya akan kita mulai pasal yang pertama, itu arkanul Islami khamsatun. Jadi ini merupakan kajian kita. Insyaallah kedepannya kita akan terus mengkaji kitab-kitab dalam channel ini. Maka bila mana ada kekurangan ataupun ada sharing, ingin berbagi ilmu ataupun menambah ilmu, boleh komentar ataupun boleh langsung komentar, ataupun boleh like, komen, dan boleh memberikan fatwa ataupun rekomendasi kitab-kitab yang lain dalam komentar. Mungkin yang terpenting tetap sopan dan istiqamah, sopan dan mematuhi adab-adab sebagai kita penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.